Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majalisul ilmi dalam rangka untuk tafaqquh fid din, melaksanakan salah satu di antara pokok-pokok kewajiban bagi seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban. Dan yang dimaksud dengan menuntut ilmu di sini belajar, bukan seperti yang ada anekdot yang mengatakan berhentilah menuntut ilmu sebab ilmu tidak bersalah. Dan ini bukan itu maksudnya. Tapi menuntut ilmu di sini belajar. Ya, naam. Belajar, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Hanya dengan hal tersebut kita bisa meraih kebaikan demi kebaikan, sebagaimana yang pernah disabdakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka dia akan diberi pemahaman akan agama. Dan untuk sampai kepada tingkatan pemahaman, tentu dengan belajar. Nah, dan tema malam ini, sebagaimana dimaklumi setiap malam Jumat, adalah tentang tafsir Al-Quran. Kita masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari susunan Al-Quran, yang berisi 286 ayat. Dan yang lalu sudah kita selesaikan sampai ayat yang ke-98. Nah, masuk kepada ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ, waw dimaklumi ataf dari ayat sebelumnya, ya. Naam, wawnya waw ataf dari kalimat atau ayat sebelumnya. Naam, waw penggunaannya dalam bahasa Arab ada yang bermakna ataf, ada juga yang bermakna khasam. Khasam itu sumpah. Ya. Nah, seperti yang kita dapatkan dalam sejumlah surah, wal asr. Wawnya di situ sumpah, bukan ataf, ya. Seperti juga yang dibaca tadi, wasyamsi wadhuhaha. Wawnya waw sumpah. Ya. Nah, di sini wawnya ataf. Naam, yakni mengikut. Walaqad, lam penegasan. Ya, disebut dengan lam taukid. Ya, ditegaskan, ditekankan. Ya, naam. Kemudian qad. Ya. Qad juga penegasan, taukid. Naam. Lalu anzalna, kami telah menurunkan. Ya, kalau walaqad dan sungguh-sungguh
kami telah menurunkan. Sebab anzalna, nah di sini adalah nahnu. Ya. Naam. Dan anzal di situ adalah fi'il madhi. Naam. Bagaimana kaidahnya kalau qad itu masuk ke fi'il madhi? Maknanya apa? Ta'kid, tahqiq, pasti. Ya, beda kalau qad masuk ke fi'il mudhari. Ya. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, itu bermakna ahyanan, kadang. Tidak pasti. Ya. Tapi kalau masuk di fi'il madhi, ini kan fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau, anzala. Ya, maka itu bermakna pasti. Nah, dan sungguh-sungguh, iya, kami telah memastikan, telah menurunkan ilaika. Iya. Ka di situ mukhatab kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu. Anta. Itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatin. Ayatin itu jamak dari kata ayatun. Iya. Dan ayatun maknanya apa? Bagaimana ayat? Ayatun alamah. Iya, tanda. Naam, ayatun bermakna alamah atau iya, tanda. Iya. Ini bukan makna yang apa? Yang persis sama, tapi yang mendekati. Iya, tapi yang mendekati. Dan para ulama itu kadang memaknai seperti itu untuk kita lebih kita mudah memahami. Iya. Nah, untuk memudahkan dalam pemahaman. Ayah itu tanda. Walaupun dari sisi hakikatnya, ya kita bicara hakikat ini. Ya. Naam, iya, itu adaqu min mujarradil alamah. Dia lebih dalam maknanya dibandingkan tanda atau alamat. Kalau disebut ayat. Iya, makanya iya. Kalau dikatakan setiap ayat pasti alamat, tapi tidak setiap alamat itu adalah ayat. Nah, ayat mengandung makna alamah dengan dalil. Ya. Nah, ayat dengan alamah dengan dalil. Ya. Nah, sama dengan apa? Awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. La raib. Ya. Raib di situ apa maknanya raib? Terjemahan keraguan. Ya. Keraguan bahasa lainnya apa? Syak. Ya kan? Syak itu juga bermakna keraguan. Tetapi ya, raib antara raib dengan syak itu ada perbedaan. Kalau dikatakan raib, dia lebih khusus dibandingkan syak. Syak ragu. Seorang yang dikatakan ragu dikatakan dia sedang syak. Tapi tidak dikatakan dia sedang raib. Iya, sebab belum tentu dia raib. Iya. Kalau dikatakan raib, maka dia ragu plus goncang. Ya, bukan cuma sekedar ragu. Ya. Nah, tapi keyakinannya goncang. Ya. Tapi kalau syak, ya, ragu saja. Itu mungkin benar, mungkin tidak. Ya. Nah, tapi kalau raib itu lebih khusus lagi. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia semuanya disamakan. Ragu, keraguan. Nah, di situ pentingnya belajar bahasa Arab ya. Nah. Tapi ya larinya ke sana mau dia apa? Ini bahasa Arab ini. Baik. Kemudian bayinat. Bayinat jamak dari bayan. Kok bisa bayan? Bayinatun.
Bayyinatun. Ini jamak apa namanya ini? Jamak apa namanya ini? Jamak-jamak. Jamak muannas salim. Naam. Bayyinat, jawab bayyinat. Mana bayyinatun? Mana semua itu wajah-wajah. Sembunyi semua. Apa ini? Harusnya dia terdepan di situ. Mana bayyinatun awwarkam? Anta sembunyi lagi di situ. Mana bayyinatun? Bukti bisa juga penjelasan sebab dia dekat dengan kalimat bayyin. Bayyin itu jelas. Ya. Soalnya dengan bayan, penjelasan. Nah, dia jamak. Iya. Ayatin bayyinat. Tanda-tanda, alamat, dalil yang sangat-sangat jelas. Dan itu apa? Apa yang dimaksud dengan ayatin bayyinat di sini? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Sebab Allah berfirman, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ. Ilaika kepada siapa? Muhammad. Iya, Muhammad SAW diturunkan kepada beliau? Al-Quran. Nah, penegasan dari Allah. Allah kabarkan bahwasanya sungguh telah diturunkan Al-Quran ayatin bayyinat yang isinya adalah ayatin bayyinat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wama, waw ataf lagi. Ya. Naam. Dan ma di sini adalah ma yang bermakna lah. Ya. Ma mana lah? Tidak. Ya. Ma dalam bahasa Arab itu banyak. Ya. Ada ma istifham, pertanyaan. Ya. Seperti yang biasa antum tanyakan, satu sampaikan. Di sini maknanya la. Tidak. Wama yakfur biha. Dan tidak ada yang kufur biha dengannya. Ada hak di sini. Hak kembali kepada apa? Kembali kepada ayat. Artinya tidak ada yang kufur kepada ayat-ayat yang jelas, yaitu Al-Quran, illa istisna, pengecualian. Siapa? Al-fasikun. Nah, kenapa di sini al-fasikun marfu'? Kenapa al-fasikun situ marfu'? Kenapa tidak pakai fasikin? Ya. Nah, kenapa dia marfu'? Sebab dia ingat isim-isim yang marfu'. Karena bisa khobar ada yakfur di situ. Sebab dia fa'il. Fa'il itu marfu'. Nah, yakfur ingat. Yakfur itu apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Iya. Jadi fa'ilnya innal fasikun. Makanya harus fasikun, tidak bisa fasikin. Ya. Nah, tidak ada yang kufur dengan ayat-ayat tersebut kecuali orang yang fasik. Nah, ini ayat yang ke-90, ya, ke-99, ya, dari surah Al-Baqarah. Yang dari ayat-ayat ini, ya, kita mendapatkan sejumlah pelajaran penting. Yang pertama, ya, min fawaidil ayah, pelajaran dari ayat tersebut. Annal Qur'ana wahyun minallahi azza wa jalla. Bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditegaskan itu? Sebab ada sebahagian manusia mengklaim Al-Quran buatannya Muhammad. Al-Quran itu karangannya Muhammad. Muhammad yang bikin-bikin. Ya.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, anzalna, kami yang turunkan, ilaika, kepada Muhammad. Bukan Muhammad disuruh bikin. Ya. Nah, dan sering kita ingatkan dulu, membantah orang-orang yang kadang Muslim juga berpikiran seperti itu. Iya. Di antara yang menunjukkan bahwa itu bukan buatannya Muhammad, buatannya Rasulullah. Rasulullah pernah sekolah enggak? Enggak pernah sekolah. Beliau disifati dengan apa? An-Nabiyil Ummi. Nabi yang buta huruf. Buta huruf beliau. Ummi, buta huruf. Enggak tahu nulis, enggak tahu baca. Iya. Apa buktinya beliau tidak tahu baca? Ketika turun wahyu pertama, surah Al-Alaq. Ya, Jibril datang. Apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad. Apa kata beliau? Ma'ana biqari. Saya tidak tahu membaca. Baca saja beliau tidak tahu awalnya. Nanti diajari sama siapa? Jibril yang ajari. Bisa kita bayangkan kalau beliau misalnya S3 ilmu bahasa Arab. Wah, pasti dibilang buatannya Muhammad itu Al-Quran. Dia S3 bahasa Arab? Tidak, ummi. Iya. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Seandainya belum bisa baca, begitu diperlihatkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra ya Muhammad. Nah, baca langsung. Kan bisa. Walaupun beliau orang Arab. Nih, coba sama dengan kita orang Indonesia. Anak-anak kita yang sudah terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia. Coba suruh membaca. Langsung, tanpa sekolah. Tidak bisa. Tapi beliau bisa ucapkan bahasa Indonesia. Nah, sama dengan hal tersebut. Iya. Justru itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran otentik. Bukan buatannya Rasulullah. Sebab Rasulullah tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Iya. Nah, dan beliau bisa menghafalnya. Iya. Beliau bisa menghafalnya. Siapa yang ngajari beliau? Siapa yang ngajari beliau Al-Quran? Jibril. Lihat? Iya. Itu isyarat. Iya. Ilmu agama ini, ilmu Al-Quran, ilmu hadits dan semua terkait ilmu agama, itu metodenya talaki. Bukan otodidak. Iya. Bukan otodidak, talaki. Diambil langsung kepada seorang guru. Nah. Ingat, Rasulullah, para sahabat, orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadits bahasa Arab. Apa sih susahnya kasih? Nih Al-Quran, kau mau baca. Tapi tidak. Jibril ngajari Rasulullah SAW. Tidak main-main. Maka seorang yang menempuh belajar dengan baik, dia harus talaki. Ya, bukan cuma kumpulkan buku, baca sambil apa? Ya begitu. Oh, begini. Ambil kesimpulan sendiri. Enggak lah. Ya, enggak seperti itu. Semua cabang ilmu syariat. Iya, dia harus talaki langsung, mengambil ilmu langsung. Nah, iya, dan ini metodologi sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini memberikan faedah yang pertama kepada kita. Al-Quran wahyu, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, azamatul Quran, keagungan Al-Quran. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala adhafahu ilaih wa ja'alhu ayah. Keagungan Al-Quran sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan Al-Quran tersebut kepada dirinya, maksudnya kepada Allah. Kami yang turunkan, menunjukkan sesuatu itu mulia. Sesuatu yang disandarkan kepada mulia, sesuatu yang mulia pasti ikut mulia. Demikian pula sebaliknya, disandarkan kepada sesuatu yang buruk pasti akan ikut buruk. Contoh saja, baitun, ma mana baitun? Rumah. Apa itu rumah mulia? Ya biasa aja.
rumah. Tapi disandarkan kepada Allah. Baitullah. Rumahnya Allah. Itu langsung jadi mulia. Ya. Nah, bisa dipahami? Iya. Kapan disandarkan dengan sesuatu yang mulia, dia akan mulia. Sama dengan yang buruk. Iya. Disandarkan kepada yang buruk, pasti akan ikut buruk juga. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran disandarkan kepada Allah, menunjukkan keagungan daripada Al-Quran tersebut. Nah, wa minha, di antaranya subutu uluwillahi azza wa jal. Ayat ini menetapkan tentang uluwullah, ketinggian Allah. Allah di atas. Ya, Allah di atas di langit. Kenapa? Walaqad anzalna ilaika. Kami dan sungguh kami turunkan kepadamu. Paham maksudnya? Iya. An-nuzul la yakunu illa min a'la. Sesuatu yang turun tidak mungkin turun kecuali dari tempat yang tinggi. Kalau dari atas ke bawah namanya saya minum dulu. Jangan terlalu tegang, santai aja. Ya, santai. Dan beliau menunjukkan beliau masih manusiawi. Ya. 6. Beliau masih manusiawi. Kalau manusia kadang salah, wajar. Manusiawi itu. 6. Nah, yang namanya dari atas ke bawah, itu namanya turun. Allah sebutkan, wa laqad anzalna ilaika. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu. Menunjukkan Allah di mana? Di atas. Ya. Sekaligus membantah akidah dan keyakinan Allah anywhere, di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, enggak usahlah Rasulullah dikatakan kami turunkan kepadamu. Kami berikan kepadamu. Kan di mana-mana gitu. Ya. 6. Tidak usah Rasulullah naik ke atas terima perintah salat 5 waktu. Capek-capek lakukan Isra Mi'raj kalau gitu. Kalau Allah di mana-mana. Ya. Nah, bahasa kasarnya kita main telepon-teleponan aja. Ya, ini 50 salat. Bagaimana? Setuju kok? Kayak gitu-gitu. Tidak, harus naik ke atas. Ya. Nah, harus naik ke atas. Iya. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Gimana posisi tangan ketika berdoa? Hah? Bagaimana kalau berdoa? Bagaimana tangan berdoa? Jangan-jangan tidak tahu berdoa. Menghadap kemana? Minta kemana? Ke atas. Loh, katanya Allah di mana-mana. Karena minta ke atas. Nih, hatta orang kafir ateis sekalipun mengakui Allah itu di atas. Ya, segala sesuatunya sudah diatur sama yang di atas. Nabi bilang. Padahal dia ateis. Ya. Nah, ateis saja mengakui Allah itu di atas. Lalu ada kaum muslimin berkeyakinan Allah di mana-mana. Lebih parah, Allah di hatiku. Masya Allah. Ya. Nah, dan yang lebih parah daripada itu, mungkin sedikit saya singgung, ya, kawan-kawan saudara kita muslim yang sudah mencapai level di tarekat sufi, tasawuf, sudah mencapai ma'rifat. Ya. Kalau saya mencapai ma'rifat, ya, la hijab bainahu wa bainallah. Tidak ada batas antara dia dengan Allah. Ya. Sampai kadang itu seperti pendahulunya mereka pusing. Siapa milih saya? Allah ke saya ini bukan. Pusing nih. Ya. Karena sudah ma'rifat nih. Ya. Salat itu untuk level syariat tarekat itu salat. Saya ma'rifat.
Iya. Begitu nih. Makanya banyak orang biasa jalan-jalan tuh kayak orang gila. Itu ujung-ujungnya itu. Makanya saya tidak rekomendasikan ke pelajar begitu. Hati-hati, gila aku nanti. Iya. Nah, pokoknya tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Iya. Nah, diistilahkan dengan apa? Wihdatul wujud, sampai menyatu dia. Iya, seperti Al-Hallaj ketika ditanya, iya, mana entah? Ana la adri. Ana Allah, ana pusing dia. Saya tidak tahu siapa saya ini. Saya Allah ke apa ini? Bukan. Siapa? Pusing. Karena tingkatannya sudah terlalu apa? Terlalu beleng apa? Nah, Masya Allah. Nabi saja ya. Nabi saja yang beliau salah satu dari Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, hanya 2 Nabi itu disebut Khalilullah. Muhammad dengan Ibrahim. Tidak ada begitu gaya-gayanya. Ya, tidak ada bilang, Muhammad, kau sudah ma'rifat, dia mau kau sholat. Tidak ada. Sampai menjelang wafat beliau wasiatkan, as-salah, an-nisa, an-nisa. Kau jaga sholat, kau jaga kaum wanita. Menjelang wafatnya beliau. Ya, makanya ilmu makalah lain itu. Ya. Nah, ilmu makalah lain itu disuruh belajar baik yang seperti itu. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, Allah di atas. Ya, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah di atas langit. Lalu yang di mana-mana itu adalah ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasan Allah. Itu yang di mana-mana. Bukan zatnya Allah. Paham ya? Nah, kalau dibilang di mana-mana ya, pengawasannya, ilmunya, ya, itu di mana-mana. Tapi zatnya Allah, ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih di atas arsy, bukan di mana-mana. Ya, nah, itu yang mesti kita bedakan dan pahami dengan baik. Kemudian wa minha wasful Qur'ani bi annahu ayatin bayyinat. Al-Qur'an disifati dengan ayat-ayat, dalil-dalil yang jelas. Ayat-ayat dan dalil-dalil yang jelas. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan firman Allah di awal surah Ali Imran? Ya, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat-ayat ada yang muhkamat diketahui makna kandungannya, konsekuensinya segala macam. Mutasyabihat itu belum jelas. Sama dengan syubhat kalimatnya, syubhat mutasyabihat. Ya, bagaimana dengan itu? Katanya Al-Qur'an sudah jelas. Kenapa Allah sebutkan di ayat yang lain? Iya, mutasyabihat wa ukhra mutasyabihat. Ayat-ayat Al-Qur'an ini ada yang muhkam, ada juga mutasyabihat. Maka penjelasannya, iya, semua ayat Al-Quran itu muhkam. Tetapi yang mutasyabihat itu pada sebahagian orang. Ya. Nah, pada sebagian orang. Tidak semua orang tahu makna dan kandungan dari Al-Quran maksudnya. Ya. Nah, tidak semua orang tahu makna kandungan Al-Quran. Orang yang tahu itu jadi muhkam. Ya, jelas. Adapun orang yang tidak punya ilmunya, pasti mutasyabihat bagi dia. Jangankan ayat-ayat yang kayak yang ayatul muqata' di awal surah kayak Alif Lam Mim dan seterusnya. Ayat-ayat yang jelas saja seperti innal insana ini bisa jadi mutasyabihat bagi orang awam. Sebab dia tidak tahu, dia tidak punya ilmunya. Adapun bagi para ulama yang sudah mengetahui ilmunya, itu bukan mutasyabih, tapi itu muhkam. Makanya Syekh Utsaimin rahimani wa rahimahullahu taala, iya, beliau menjelaskan, ya, li'anna hadha at-tasyabuh yakunu mutasyabihan ala ba'din nasi duna ba'din. Mutasyabih itu ada bentuk ketidakjelasan itu, ya, hanya pada sebagian orang yang memang tidak punya ilmunya. Ya.
Wa li'annahu yuhmalu 'alal muhkam fayakunul jami' muhkaman. Ya, ayat-ayat yang mutasyabih itu dibawa kepada yang muhkam. Ya, dibawa kepada yang muhkam. Naam. Jadi jelas Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas. Ya, naam. Maka falhasil anna al-Qur'ana walillahil hamd ayatun bayyinat lakinnahu yahtaju ila qalbin yanfatihu li hadzal Qur'an hatta yatabayyan. Iya, sehingga kesimpulannya kata beliau, Al-Qur'an segala puji bagi Allah, ayat-ayat yang jelas. Tapi itu membutuhkan hati kita ini terbuka untuk memahaminya sehingga menjadi jelas. Naam. Amma qalbun yakrahul Qur'an summa ya'ti bima yushtabah fihi liyadriba al-Qur'an ba'dahu ba'dha fa hadza la yatabayyana lahu abadan. Adapun hati yang pada dasarnya memang benci Al-Qur'an, tidak suka dengan Al-Qur'an, dia datang membawa ayat-ayat membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Membenturkan antara satu dengan yang lainnya. Maka ini tidak akan mungkin bisa paham dengan baik Al-Qur'an. Naam. Innama yatabayyanul huda minal Qur'ani liman aradal huda. Yang mendapatkan kejelasan dari petunjuk dari Al-Qur'an itu hanya bagi orang yang menginginkan petunjuk. Amma ma lam yuriduhu fala. Orang yang tidak mau petunjuk, dia tidak akan dapatkan. Nah, kemudian wa min fawaidil ayah, di antara pelajaran dari ayat ini, annahu la yakfur bil Qur'ani illa al-fasiqu. Tidak ada yang kufur terhadap Al-Qur'an ini kecuali orang fasik. Ma ma'nal fasik? Ma ma'nal fasik? Fasik itu al-khariju an syariatillah. Orang yang keluar dari syariatnya Allah. Itu disebut fasik. Nah, kemudian yang berikutnya, anna man kafara bihi fahuwa fasik. Siapa saja yang kufur terhadap Al-Qur'an, maka dia adalah orang fasik. Nah, dan fasik ini ada dua macam. Ya. Kalau kita belajar, itu bedakan ya. Pahami pengertian, pahami pembagian, dan pahami perbedaan. Supaya maklumat kita tidak kacau. Fasik khariju anit ta'ah atau khariju syariatillah. Orang yang keluar dari ketaatan dari syariat Allah. Terbagi dua. Ada fasik akbar dan ada fasik asgar. Ya. Fasik akbar itu adalah kekafiran. Fasik akbar itu adalah kekafiran. Ya, seperti yang Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum an-nar. Fasik di situ kufur, kafir. Ya. Nah, ini fasik akbar. Ya. Fasik asgar itu fasik yang tidak sampai kafir. Ya. Yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, Pak Botok, Pak Inum Ballo, ya, zina, apa segala macam, pencuri, Pak Begal, Pak Narkoba, ini semua dosa-dosa besar. Ini fasik, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Selama dia tidak halalkan itu barang. Ya, kalau dia halalkan misalnya Inum Ballo, dia tahu je itu haram, masih Islam Joko itu, ya. Nah, tapi kalau dia bilang ballo ini halal, dalam keadaan dia tahu ilmunya, tidak ada yang paksa dia, tidak ada yang intimidasi dia, pilihannya sendiri, ini sudah kafir. Ya. Nah, salat 5 waktu, kenapa tidak salat?
Malas. Oh, hukum salat apa? Wajib. Oh, belum kafir itu. Tapi kalau dia sudah katakan salat 5 waktu itu adalah tidak wajib, dalam keadaan dia tahu ilmunya, tidak ada yang paksa dia, tidak ada intimidasi dia yakin pilihannya sendiri, itu sudah kafir. Nah, adapun yang seperti tadi, semua pelaku dosa besar. Iya. Ada orang yang berzina. Iya. Nah, dia tahu tuh zina adalah haram. Iya. Kenapa berzina? Ya, ada kesempatan. Iya. Nah, kenapa berzina? Tidak ada CCTV. Iya. Bagaimana hukum zina? Haram. Iya. Dia tahu itu haram. Iya. Tapi dia lakukan fasik. Tapi kalau dia sudah halalkan itu zina. Iya. Zina itu halal. Dalam keadaan dia tahu ilmunya. Tidak ada yang paksa dia. Bukan tidak diintimidasi. Pilihannya sendiri. Memilih bahwa zina itu adalah halal. Baru kafir. Ya, jadi tidak sembarangan kita mengkafirkan. Ya. Nah, tidak sembarangan kita mengkafirkan. Walaupun dia sudah datang dengan dosa-dosa kekufuran, mesti ditegakkan hujah. Kau tahukah itu? Itu hukumnya. Kalau tidak tahu, diajari dulu. Dikasih tahu dulu. Ya. Nah, iya. Kemudian dilihat kondisinya. Kondisinya dia ketika melakukan itu bagaimana? Jangan sampai terpaksa dilakukan. Ya, demi menyelamatkan nyawanya. Iya, itu tidak bisa dihukumi kafir. Nah, atau apa istilahnya? Tidak sengaja, bukan pilihannya. Ya, seperti ada kisahnya itu orang yang melakukan safar perjalanan. Dia bawa semua perlengkapannya di ontanya. Oh, perjalanan sampai tengah jalan capek, istirahat. Di bawah pohon. Mungkin ketiduran karena capek, bangun, tidak ada ontanya. Bukan main, di situ semua perlengkapannya. Ya. Pusing dia. Dicari kira-kira tidak ada. Akhirnya, sandal saja pasrah. Pasrah, dia tertidur sedikit, begitu bangun, kembali ontanya. Ya. Bukan main gembiranya. Sampai dia salah ngomong. Ya. Apa dia bilang? Hah? Iya, anta abdi wa ana rabbuka. Tahu artinya? Iya. Sampai dia salah ngomong. Ya Allah, saya adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Salah ngomong karena gembiranya. Dia tidak bermaksud kufur, enggak. Cuman salah ngomong. Sama kan kadang orang salah ngomong di saat gembira dan di saat apa? Saat sedih. Sedih sekali, itu biasa orang salah ngomong. Nih, begitu pula dengan ketika gembira sekali. Jangankan salah ngomong, bukan cuma salah ngomong, salah tingkah. Ada salto-salto, ada apa, sedemikian gembiranya itu. Ya. Nah, di kondisi seperti itu tidak bisa dihukumi. Ya. Dia mesti dalam keadaan pilihannya dan sadar. Nah, sama dengan ini fasik, ada pelaku dosa besar. Iya. Fasik dia. Tapi kalau dikatakan fasiknya akbar, keluar dari Islam, jangan dulu, tidak segampang itu. Iya, mesti ditegakkan hujah. Kau tahu gak ini? Ini haram. Iya. Kalau dia sudah tahu, sudah disampaikan, kemudian tidak ada paksa dia untuk melakukan itu, iya, pilihannya sendiri. Iya. Nah, dan dia malah menghalalkan itu, baru kita kutumi fasik yang akbar, kafir. Nah, sama munafik. Istilah-istilah munafik itu kalau disebutkan munafik bagaimana di kepala antum? Ini sebab gampang sekali saya dia orang munafik itu. Hah? Munafik itu kenapa? Karena dia berselisih dengan saya. Oh. Jadi kalau berselisih munafik. Nah, munafik itu ada yang munafik i'tiqadi, keyakinan. Ada yang munafik amali, perbuatan. Munafik itu dari kata nafaqah, menyembunyikan sesuatu. Ya. Nah, menyembunyikan sesuatu. Itu munafik. Ada yang keyakinan, ada yang perbuatan. Iya. Yang mengantarkan kepada kekafiran, itu keyakinan. Iya. Nah, makanya di dalam surah, di penghujung juz yang kelima,
Ya, masih surah An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di bawah neraka yang paling bawah. Nih, ini munafik i'tiqadi. Bagaimana tanda-tandanya? Kelihatan Islam, tapi hatinya kafir, sangat benci dengan Islam. Ya, palingan dia masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam. Ini munafik i'tiqadi, keyakinan. Beda dengan munafik amali. Nah, itu yang disebutkan dalam haditsnya Abu Hurairah. Ya. Iya. Apa? Bagaimana bunyi haditsnya? Ayatul munafiki salas. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong pasti bohong. Tanda munafik satu. Kalau ngomong pasti bohong. Ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti tidak ditepati. Ya. Nah, pasti tidak ditepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dikasih amanah, jekogi. Nah, ini penafik ini. Tapi munafik amali, perbuatan. Iya, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ada yang keempat. Yang keempat dalam hadits yang lain. Ya, wa idza ghadara fajara. Ketika dia ribut, bertengkar, enggak mau apa istilahnya? Berlebih-lebihan. Iya, tidak mau kalah. Pokoknya harus menang. Iya, ini tanda-tanda orang munafik perbuatan. Iya, itu dibedakan. Iya, yang amali tidak sampai kepada kekufuran, yang i'tiqadi sampai kepada kekufuran. Nah, itu yang diancam dalam surah An-Nisa tadi. Iya. Nah, adapun orang yang berbicara dia berdusta, dia janji dia pasti tidak menepati, diberi amanah dia tidak amanah. Ya, ini munafik dari sisi perbuatan. Nah, ini dibedakan hal-hal tersebut jemaah sekalian, sehingga kita bisa tepat ya memberikan vonis dan hukuman kepada orang. Ya, si fulan itu apa? Oh, fasik dia. Kenapa? Painum balok. Oh iya, belum kafir, belum. Iya. Nah, selama dia masih mengharamkan itu. Iya. Nah, itu sana kenapa dia? Oh, masih fasik juga. Kenapa? Masih senang main judi. Iya. Nah, walaupun judi kecil-kecilan, iya, taruhannya cuma 1.000 2.000, tetap judi. Iya, jangan dilihat dari besarnya taruhan, mau dibilang dosa besar, dosa kecil. Iya. Kenapa? Oh, itu dia apa? Nah, dosa kecil itu tak 500 lebih aja. Masya Allah. Tidak, bukan itu yang dilihat. Iya. Nah, dan saya di sini baru teringat, iya, bahwasanya kadang yang namanya maisir dan kimar, judi, itu ternyata masuk di lini-lini kehidupan iya, manusia. Iya, termasuk seperti sampai masuk di turnamen kayak sepak bola. Turnamen futsal. Bagaimana modelnya? Semua calon peserta itu diharuskan membayar pendaftaran sekian. Paham? Kemudian nanti hadiahnya diambil dari uang pendaftaran itu. Ya, itu judi murni. Ya, judi murni. Apa bedanya? Anda datang ke kasino, pasang taruhan. Oh, pasang taruhan semua. Yang menang pasti yang ambil itu. Apa bedanya? Tapi dibungkus dengan nama turnamen. Ya. Nah, itu judi murni. Nah, bagaimana cara solusinya? Banyak solusinya. Ya. Pertama, iya, cari sponsor yang kasih hadiah. Bukan dari uang pendaftaran tersebut. Uang pendaftaran mungkin tetap ada untuk biaya pertandingan dan seterusnya. Tapi untuk hadiah, iya, jangan diambil dari situ. Sebab semuanya menyetor. Apa definisinya judi? Semua orang mengeluarkan biaya, iya, dan belum tentu dia dapat. Itu judi itu. Iya, itu judi. Nah, itu banyak di tengah-tengah manusia. Tapi bukan judi namanya, seperti kayak turnamen, pertandingan. Ya. Ayo kita sparing. Nah, yang kalah bayar. Judi juga. Ya. Nah, kalau bagaimana solusinya? Enggak usah yang kalah bayar. Pokoknya masing-masing kita bayar.
Ya, gitu saja. Atau kalau mau kau bayar, saya tidak. Alhamdulillah. Ya, bukan dilihat siapa yang kalah, siapa yang menang. Ya, biar kita mendulang bayar. Ya, lain kali saya. Ya, naam. Kalau pertandingan berikutnya, ya biar saya belakangan lagi. Ya. Naam. Ya, itu tidak ada masalah kalau kita sepakat. Asal jangan kayak yang kalah bayar, yang kayak tadi judi. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sebagai tambahan. Iya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam sifat-sifat tercela, dosa-dosa besar. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.